Halo Sobat Videografi, kembali lagi bersama saya Helmi Aziz di Spektrum Cinema TV. Kita masih akan berkutat di seputar Stream Deck ya. Jadi saya akan jelaskan beberapa detail-detail tentang Stream Deck, yang mana kali ini adalah saya akan memberikan informasi tentang satu template yang menarik yang ada di Stream Deck ini, yaitu video switcher ya. Template ini berada di layer stack ya. Jadi di sini kalau kita ketik switcher gitu ya. Nah, ini templatenya ya. Ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kawan-kawan, tampilan template switcher. Jadi template ini berfungsi untuk mempermudah kita untuk mengadministrasi, menjalankan atau kita bermain di multicam ya. Kalau misalkan kita bermain di multicam, misalkan kita menggunakan 4 kamera ya. Sini coba saya tambahkan 4 kamera, tapi nanti kita tidak akan menggunakan video, tapi kita menggunakan ilustrasi aja ya. Jadi placeholder ini mewakili kamera 1, kamera 2, kamera A, B, C, D, E, F, G, H ini mewakili kamera A, kamera B, kamera C, kamera D, E, F, dan sampai dengan H ya. Jadi template ini ada dua, yaitu yang template yang 9 source dan yang satunya adalah yang 4 source ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk yang 4 source dulu ya. Jadi untuk mengaktifkan template ini nanti kawan-kawan bisa dengan menekan tombol live. Tapi saya akan sedikit mempraktekkan bagaimana cara menginput video di dalam placeholdernya ini ya. Placeholder ini adalah satu tools yang memang itu untuk menyiapkan tempat nanti, apakah akan kita isi dengan video ataukah kita isi dengan media-media yang lain-lainnya yang disupport oleh Mimo Live ya. Jadi cara memasukkan input itu di sini ada tools yang namanya konten ya, ada bagian yang namanya konten. Nah, konten ini nanti akan kita isi apa saja yang ada di source ini. Misalkan kita nanti akan mengisi ada media files juga ya, kita cari media filesnya dulu. Misalkan seperti ini ya. Ini ya, kita isi seperti ini ya. Jadi kemudian mungkin kita bisa mencari sumber lain ya, lain mungkin yang lebih gede. Nah, ini mungkin ya. Jadi nanti misalkan nih kamera 1 akan kita isi video source dari main kamera ya. Ini tinggal kita pilih aja ini main kamera ya. Otomatis akan masuk menjadi kamera 1. Dan misalkan kamera B, placeholder B kita kasih kamera 2. Sedangkan placeholder C kita berikan input tulisan ini ya. Tulisan stream text ini tadi ya. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan tombol live. Oh ya, untuk yang layer keempat itu berisi file yang ada di bawah video source ya. Jadi ini misalkan kita tempatkan ini aja ya, kita tempatkan ini, kemudian ini kita buang ya. Oke, ini harus kita aktifkan dulu.
Terus kemudian video live-nya akan kita aktifkan. Ya, oke ya. Jadi ketika ini kita tekan tombol live, maka otomatis yang terseleksi oleh kotak merah ini dia yang akan tampil di program out ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk kita bisa menggunakan mouse kita atau keyboard kita untuk membuat shortcut di sini ya. Jadi di sini ada create shortcut, tinggal kita kita pilih, kemudian kita tekan tombol, misalkan nih ya, saya show keyboard, misalkan ini ya, kita tekan key, kemudian ini kita tekan W, ini kita tekan E, terus kemudian untuk dissolve-nya kita tekan A, ya kita tekan S atau D gitu ya. Nah, ini kalau kita menekan tombol keyboard ini, misalkan kita tekan huruf W, dia akan langsung berpindah ke cut kamera 3 karena di sini ada dua fungsi, yaitu cut to atau dissolve. Kalau kita klik tombol A, maka dia akan mendissolve ke kamera 1, akan berpindah ke kamera 1 ya. Misalkan kita tekan E, dia akan berpindah cut kamera E sesuai dengan record dari keyboardnya tadi. Misalkan kita pindah D, dia akan berpindah ke 3 dengan dissolve ya. Jadi masing-masing untuk cut dan dissolve-nya terpisah ya, terpisah. Jadi nanti kita bisa melakukan pemilihan dengan bebas, akan berpindah ke cut atau akan berpindah dengan dissolve ya, seperti ini, dissolve ya. Oke, jadi ini adalah salah satu tools yang menarik ya. Jadi kita akan seperti pada video switcher pada umumnya ya, template switcher video pada umumnya. Jadi ada multi view-nya juga. Nah, ini bisa kita perbesar juga ini, kawan-kawan. Nah, ini bisa kita perbesar ya kan. Jadi kita punya tampilan nanti akan seperti ini, bisa kita perbesar. Jadi ini kita bisa melakukan perpindahannya dengan mouse atau dengan keyboard. Jadi kita bisa melakukan setting, positioning juga, ya kita tempatkan di mana bagusnya supaya kita nanti bisa mempermudah monitoring daripada aplikasi ini. Jadi misalkan kita ini akan kita pindah ke kamera 3 dengan cut. Nah, kita tinggal tekan tombol mouse ya di kameranya. Kemudian ini kita tekan juga, kita klik dan ini bisa kita ganti kawan-kawan ya. Tulisan ini bisa kita ganti. Jadi misalkan kita akan mengganti ini ya. Ini main kameranya kita ganti ya, misalkan kamera, saya nggak pakai keyboard ini soalnya, kamera timur. Maka nanti ketika di enter dia akan tulisan di sini akan menjadi timur ya. Jadi di sini kita bisa memberi nama sesuai dengan indikator atau penamaan dari kamera itu sendiri. Jadi terserah kita bebas ya mau memberikan nama aja, yang penting agar supaya kita bisa mempermudah untuk mengenali cam person yang ada di sana ataupun lokasi ya. Jadi nanti ini bisa kita ganti semau kita ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tampilannya nanti akan bisa seperti switcher, jadi sangat mempermudah kita untuk berpindah-pindah. Jadi thumbnailnya pun juga bisa kita buat besar, dan misalkan kalau kita nggak perlu melihat
program out-nya kita bisa full screen kan ya. Sini kita actual size ataupun ini bisa kita buat maximum size. Nah, maximum size-nya sekian, jadi kita bisa benar-benar full screen ya. Full screen kita tinggal pindah-pindah aja kamera 1, kamera 2, kamera 1, 2. Jadi kayak video switcher aja ya. Jadi tools ini sangat mempermudah kita untuk memonitoring dari kamera-kamera yang sedang beroperasi, dan ini bisa kita minimize ataupun bisa kita sesuaikan dengan ukuran yang ada di layar monitor kita. Jadi misalkan kita mau ya kita perbesar lagi barangkali ya previewnya ya seperti ini. Kita perbesar lagi previewnya ya 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah tampilan template video switcher yang menurut saya ini sangat mempermudah ya. Oke, yang kedua adalah tampilan mengenai multiview-nya ya. Di sini ada dua multiview. Multiview yang pertama ini dia akan membentuk satu ini ya, satu bentuk multiview satu ya. Kemudian ini bisa kita set ulang dan ini bisa kita hide ya, agar supaya tampilannya bisa lebih apa namanya, lebih dia akan menjadi lebih luas ya, akan bisa lebih gampang kita memonitor. Jadi dan ini bisa kita set, yaitu mungkin ada beberapa settingan template. Ini adalah tampilan untuk 2x2, 3x3, 4x4 ya, di sininya ya 4x4. Terus kemudian misalkan kita menggunakan dua kamera, jadi kita bisa membuat template-nya ini, yaitu program ya, yang ini adalah program out ya. Ini program out, kamera A, kamera B, dan ini bisa tampil di sini. Di sini bisa kita ganti ya, misalkan kamera timur, dan ini bisa kita ganti kamera 2. Jadi misalkan kita mau berpindah-pindah di sini bisa juga ya, tapi efeknya hanya cut aja. Kalau untuk kita melakukan perpindahan secara dissolve, kita bisa menggunakan shortcut. Misalkan kita menggunakan 3 kamera bisa juga. Jadi ini nanti akan ada tampilan multiview-nya 3 ya. Jadi ini misalkan kita menggunakan 4 kamera ya. Sini 4 kamera ya, inputnya 1, 2, 3, 4. Jadi ini bisa kita set, misalkan ini kamera 3, ini kamera 4, ataupun kita set ke picture tadi itu. Jadi kita bisa berpindah-pindah ya. Bisa berpindah-pindah di sini. Kebetulan untuk di sini yang terkait dengan switcher ini yang memang dia bisa terkoneksi. Jadi kalau untuk kita berpindah ke layer 4, karena memang ini layer below, jadi dia harus dipindah dari template switchernya ini ya. Jadi ini adalah tampilan multiview-nya, multiview yang ke-1. Jadi ada 2 ya multiview-nya. Di sini bisa juga kita set ya, seperti ini juga ya, multiview-nya macam-macam ya kawan-kawan. Kita bisa melakukan setting juga di sini. Misalkan ini kita perbesar juga ya, bisa kita set misalkan seperti ini ya kawan-kawan. Nah, jadi ada 2 multiview ya. Jadi ini kita bisa memindah berpindah-pindah di apa namanya, shortcutnya di mouse-nya ini ya, di apa, multiview-nya ini ya, kita klik mouse ya. Oke. Kemudian ada misalkan kita menggunakan jumlah kamera yang lebih banyak,
kita bisa buat seperti ini juga multi view-nya. Jadi ada dua tampilan, misalkan ini untuk kamera 1, ini program out. Di sini juga bisa di set juga dua-duanya program out semua, ya kan? Bisa kita set juga program out dan dia bisa berpindah-pindah juga, ya. Template-nya sangat menarik sekali, ya. Dan yang kedua adalah kalau kita misalkan mau menggunakan monitor tersendiri yang kita gunakan untuk multi view. Jadi seperti ini multi view kedua. Jadi ini bisa kita, misalkan kita menggunakan dua monitor, ini bisa kita geser dan formatnya pun juga bisa kita ubah, ya, seperti ini sesuai dengan apa yang kita mau. Misalkan ini kamera 1, ini kamera 2, dan ini bisa berpindah-pindah, ya. Oke, gitu kawan-kawan penjelasan saya mengenai multi view yang ada di aplikasi Stream Deck, yang mana kita bisa membuat template sebagaimana kita menggunakan sebuah video mixer. Oke, terima kasih.